Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Elimar, NIM 2010-206015. Saya mahasiswa Yayan Kerinci, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4 dengan dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas yaitu Ibu Titin Kusayang MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi manajemen kelas. Yang pertama, pengertian disiplin kelas. Disiplin kelas adalah ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain, atau suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam tertib, teratur, dan semestinya, serta tiada suatu pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, pentingnya disiplin kelas. Disiplin kelas sangatlah penting untuk kita dalam menerapkan kedisiplinan pada anak, karena kedisiplinan ini dapat membentuk pribadi yang baik buat anak. Jika anak dari kecil sudah dididik dengan kedisiplinan, pasti ketika anak itu tumbuh besar, dia akan terbiasa disiplin dalam keadaan apapun. Apapun keadaannya, jika anak sudah terbiasa disiplin dari kecil, maka dia akan terbiasa. Hal itu akan memunculkan sikap-sikap baik pada diri anak. Selanjutnya, ada beberapa teknik dalam menerapkan disiplin kelas. Yang pertama yaitu teknik external control. Teknik external control ini adalah teknik pembinaan disiplin kelas yang dilakukan dari luar diri seseorang. Contohnya dari orang lain, dari guru yang mendisiplinkan siswanya. Yang kedua, teknik internal control. Teknik ini berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu teknik cooperative control. Teknik ini merupakan kerjasama antara guru dan juga siswa dalam pembinaan disiplin kelas. Selanjutnya, ada penerapan hadiah dan hukuman. Hadiah adalah salah satu alat pendidikan untuk mendidik anak-anak supaya anak menjadi merasa senang karena perbuatan dan pekerjaannya mendapat penghargaan. Jadi, hadiah ini dapat diterapkan pada suatu pendidikan di mana seseorang anak melakukan suatu pekerjaan baik ataupun melakukan pekerjaan yang mulia, maka kita dapat memberikan sebuah penghargaan. Kemudian yang kedua yaitu ada hukuman. Hukuman dapat diartikan sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan pada anak, baik sanksi fisik maupun sanksi psikis, apabila anak melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, bila anak ataupun siswa melakukan suatu pelanggaran, melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, maka seorang guru boleh memberikan hukuman. Adapun mengajar yang efektif. Mengajar adalah membimbing siswa agar mengalami proses belajar. Dalam belajar, siswa menghendaki hasil belajar yang efektif bagi dirinya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Jadi, mengajar yang efektif ini adalah membimbing siswa agar mengalami proses belajar melalui cara-cara yang efektif. Ada beberapa cara dalam mengajar yang efektif. Yang pertama, guru harus menyiapkan materi dengan baik dan lengkap. Guru harus semangat dalam mengajar. Guru harus memilih media dan metode pembelajaran yang sesuai. Guru harus membuat aturan yang mendidik. Kemudian, guru harus memberikan apresiasi terhadap siswa yang rajin. Selanjutnya, membina hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan dan pengembangan murid-murid di sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat ini sangat perlu untuk dibina, sehingga perkembangan murid-murid di sekolah dapat berjalan dengan sempurna. Ada beberapa sumber pelanggaran disiplin. Yang pertama,
Kebosanan di dalam kelas merupakan sumber pelanggaran disiplin. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka kerjakan karena yang dikerjakan hanya itu saja. Harus diusahakan agar peserta didik tetap sibuk dengan kegiatan yang bervariasi sesuai dengan taraf perkembangannya. Kemudian sumber pelanggaran disiplin yang kedua yaitu perasaan kecewa dan tertekan karena peserta didik dituntut untuk bertingkah laku yang kurang wajar sebagai remaja. Kemudian yang ketiga yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan akan perhatian, pengenalan, atau status. Selanjutnya, tahapan-tahapan penanggulangan disiplin kelas. Ada beberapa tahapan dalam penanggulangan disiplin kelas. Yang pertama, adanya pencegahan, yaitu guru harus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap disiplin kelas. Kemudian yang kedua, ada pemeliharaan. Jika telah tercipta disiplin, maka guru harus berusaha untuk memelihara kedisiplinan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu campur tangan atau intervensi. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu tujuan pengaturan perilaku. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.